Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sahabat-sahabat budidaya makot BASF dan ternak unggas, ikan dan lain sebagainya. Peternak rumahan bisa juga setiap minggu panen DOC atau DOD. Ikuti videonya sampai selesai. Salah satu untuk memangkas biaya pengeluaran di dalam peternak adalah menciptakan atau memproduksi DOD, DOC sendiri, tidak beli. Nah, semua peternak baik rumahan ataupun yang sudah skala menengah ke atas itu bisa memproduksi DOD atau DOC sendiri. Kuncinya adalah kemauan dan mau belajar. Ini adalah mesin tetas kita yang sebagian sudah retak dan sebagian lagi sudah menetas, tak taruh di sana. Yang sudah retak ini nanti kita pindah, jadi mesin kita tetap bersih. Nah, itu tadi yang retak-retak, yang di mesin tadi, mesin penetasan kita taruh di sini biar nutas di sini. Otomatis untuk mesin tetas kita untuk DOD itu tetap bersih, tidak kotor, tinggal membersihkan sedikit. Nah, ini adalah bebek yang tadi di sana itu sudah berapa hari tak taruh di sini, 2 hari sudah menetas semua, tinggal berapa eka butir yang belum karena tidak barengan menetasnya. Nah, itu di sana masih ada kalau 50. Nah, yang masih retak belum tak pindah. Semua peternak baik rumahan itu bisa memproduksi sendiri masalah DOD, DOC untuk memangkas biaya produksi dalam peternak. Kalau misalkan skalanya kecil-kecilan, taruhlah untuk mesin yang seperti itu, yang kecil-kecil, yang kapasitas 100 atau 100 lebih. Caranya kalau misalkan cuman segini, terus telurnya kita tidak cuman bertahap, indukan karena keterbatasan indukan, kita sekat-sekat seperti ini. Otomatis kita tiap minggu bisa mengatur, bisa panen DOC, DOD tergantung kemampuan kita, kapasitas kita berapa. Nah, ini seperti ayam kita pun kita produksi sendiri untuk DOC-nya. Nah, ya, sebagian di sana ada 3 box yang kita bagi 3 box, ada yang kita sekat. Jadi setiap minggu tetap ada yang netas walaupun toh sedikit demi sedikit, karena tergantung produksi telurnya. Nah, kalau sudah satu masalah dipangkas, masalah apa itu, kalau misalkan DOC, DOD udah produksi sendiri, otomatis pengeluaran peternakan kita udah berkurang 1. Terus yang kedua udah saya buat itu masalah makot BASF, masalah pakan. Kalau udah masalah pakan itu adalah kos terbesar yang dikeluarkan oleh para peternak-peternak, bisa 70%-an untuk biaya produksi atau ternak kita dari pakan, itu 70% pengeluarannya. Nah, untuk DOC, DOD mungkin ya lumayan kalau misalkan kita produksi sendiri. Kalau misalkan DOD seperti ini harga 9.000 kali 100 sudah berapa? 900. Belum kalau misalkan teman-teman ada angka kematian, karena angka kematian itu tidak bisa diprediksi, tergantung kemampuan kita dalam beternak. Jadi angka kematian sehebat-hebatnya peternak pun masih mengalami kematian, namun meminimalisirnya itu yang paling penting. Sedikit banyaknya tergantung kita bisa dalam peternak mengurus ternak kita. Itu ada ayam 6 ekor kita campur karena netasnya bareng kemarin, nanti saja kita pisah karena boxnya masih belum tak pindah yang agak gede-gede ayamnya. Jadi dalam beternak usahakan pangkas pengeluaran-pengeluaran yang paling besar, DOC, DOD, yang terutama pakan, itu yang paling utama. Kita pangkas seminim-minim mungkin untuk pengeluaran pakannya. Dalam peternakan terpadu makot BASF, dalam budidaya makot BASF pun tidak ada yang sia-sia, semua terintegrasi antara peternakan, pertanian, dan budidaya makot BASF atau ikan. Nah, ini salah satu contoh yang pisang-pisang di sini ini dulu tidak bisa gemuk-gemuk. Nah, kering-kering pisang di sini ditanami aja tanah sini dulu itu nggak pernah gemuk. Namun setelah kita buangin makasgot di sini yang masih ada sisa-sisa magotnya, tak taruh di sini biar ayam-ayam kita yang kita liar makan. Alhamdulillah pisangnya gemuk-gemuk, hijau-hijau atau subur-subur. Nah, ini kalau misalkan sudah terolah pupuk organik
diolah menjadi pupuk organik murni, apalagi kalau sudah melalui proses pengeringan dan lain sebagainya, ini adalah nilai ekonomisnya yang sangat luar biasa. Jadi budidaya maggot BASF sekali lagi tidak ada yang terbuang, semua termanfaatkan, dari mulai maggotnya, bangkai lalatnya, terus cangkang pupaknya itu masih ada kandungan minyak chitinnya, dan juga kasgotnya nantinya kalau sudah bisa mengolah menjadi pupuk organik dikemas, itu pun suatu nilai yang sangat luar biasa. Jadi budidaya maggot BASF jangan ragu-ragu dan jangan tanggung-tanggung, jangan coba-coba, karena budidaya maggot BASF dibudidaya secara asal-asalan pun bisa. Namun untuk mencapai secara maksimal itu perlu suatu ilmu yang perlu dipelajari dari ahli-ahli yang sudah bisa memproduksi maggot secara maksimal. Jadi silakan teman-teman mau belajar masalah teori terus sudah saya bahas semua, masalah materi. Namun untuk memaksimalkan ya silakan pecahkan sendiri, karena kalau misalkan ingin langsung maksimal ya perlu suatu pembimbingan atau setiap saat kita harus dipantau yang jelas kalau misalkan ingin langsung maksimal. Namun kalau untuk belajar secara otodidak perlu waktu, perlu pengorbanan biaya yang sangat tidak sedikit, mungkin dari kesalahan buat kandangnya memaksimalkannya perlu biaya, semua perlu biaya, dan jangan kita sepelekan masalah ilmu permagotan. Karena nantinya kalau misalkan kita pengen budidaya maggot BASF untuk memaksimalkan dan untuk biaya ternak kita terpangkas secara total, itu perlu ilmu yang mumpuni atau ilmu yang sudah saya share sebenarnya semuanya. Namun saya yakin namanya pemahaman orang itu masing-masing, ada yang langsung paham, ada yang tidak, ada yang perlu dipecahkan. Jadi semua perlu waktu. Kalau misalkan teman-teman ingin belajar secara tahap bertahap ya silahkan, karena ya semua perlu biaya, yang jelas perlu biaya, karena pengorbanan misalkan kayak gini, pembikinan kandang, terus pembikinan kandang lalat agar maksimal, bagaimana caranya, itu perlu suatu ilmu. Bayangkan kalau misalkan kita, para peternak-peternak kita itu sudah bisa produksi DOC, DOD sendiri, pembesaran sendiri, pakan sudah terpangkas secara otomatis dengan budidaya maggot BASF, keuntungan, kesejahteraan peternak-peternak kita itu akan bertambah lumayan otomatis itu. Ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.